Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur mudah-mudahan bisa terus kita aturkan kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik itu kewajiban-kewajiban seperti sholat subuh baru saja kita kerjakan, kemudian sekarang kita lanjutkan dengan kewajiban yaitu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah itu kita benar-benar menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu juga tidak kita lupakan, mari terus kita baca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mari juga kita laksanakan segala syariat yang beliau ajarkan, segala sunnah-sunnah yang beliau wariskan kepada para ulama kita semampu dan sebisa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian, setelah salawat dan salam kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, dan karena kita sekarang punya 2 pertemuan di dalam 1 bulan, saya bagi saja temanya. Dalam setiap bulan kita punya fikih muamalah dan fikih ibadah. Punya ibadah muamalah seperti itu. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang fikih muamalah, yaitu terkait dengan judi atau maisir. Maka pertemuan ini berarti giliran fikih ibadah. Dan fikih ibadah itu ya gampangnya fikih yang terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di dalam urutan-urutannya di dalam kitab fikih itu diawali dengan ibadah, kemudian nanti masuk di pertengahan mulai muamalah. Itu pembagian paling gampang. Tapi nanti ada pembagian yang lebih rinci, paling detail. Itu biasanya ibadah pun nanti bisa dibagi-bagi. Ya. Muamalah lebih banyak lagi pembagiannya. Ada yang namanya ahwal syakhsiyah, itu yang berbicara tentang waris, pernikahan, talak, ya, wasiat, itu ada di dalam ahwal syakhsiyah. Itu masuk ke muamalah. Ada juga yang masuk ke muamalahnya maliyah atau muamalah terkait harta. Nah, seperti yang lalu kita bicara tentang fikih maisir atau judi, nah itu fikih terkait maliyah harta. Ada juga muamalah yang lain terkait tentang persengketaan. Persengketaan itu biasanya masuk ke dalam fikih qadha, peradilan. Atau fikih muamalah yang lain yang mungkin tidak terlalu kita bahas karena itu sangat spesifik, yaitu fikih tata negara atau madaniyah, ya, karena kita tidak terlalu berhubungan dengan ketatanegaraan. Itu ya penting, tetapi barangkali menjadi bagian khusus orang-orang yang memang bergelut di dunia tata negara itu. Nah, ada juga fikih hubungan internasional, itu semuanya muamalah. Di antara muamalah ini ada yang sangat bersentuhan dengan kehidupan kita, ada yang barangkali sentuhannya tidak terlalu melekat seperti itu. Fikih ibadah hari ini kita akan bicara tentang zakat, ya, karena ibadah itu gampangnya rukun Islam itu ibadah semua. Selain syahadat, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah semua. Ibadah ada yang ibadah badaniyah saja, ibadah fisik saja, ada yang ibadah maliyah saja, ibadah hartawi, ada juga yang fisik sekaligus harta. Ya.
Kalau yang ibadah harta badania saja, fisik saja ya sholat. Nah itu puasa, itu apa namanya fisik yang kita ibadahi. Tapi kalau harta zakat haji ya, itu harta. Kalau haji bisa double, ya harta ya fisik. Karena apa namanya ibadah haji ini meskipun secara hari barangkali tidak terlalu panjang sebenarnya, tapi kalau datangnya sejak awal, apalagi misalnya memilih haji ifrad, itu lelah dan capeknya akan menjadi sangat panjang gitu. Tapi kalau kita rata-rata orang Indonesia hajinya haji tamattu, bisa umroh sama apa namanya haji terpisah, sehingga tidak terlalu panjang masa ibadahnya, masa ritualnya, masa manasiknya. Tetapi meskipun pendek, dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, itu misalnya ngambil nafar awal sudah bisa pulang, tapi tetap rasa lelah, capeknya pasti luar biasa ya, apalagi yang mungkin jarak-jarak ke tempat-tempat ibadahnya tidak terlalu dekat seperti itu, apalagi di musim panas seperti tahun ini yang luar biasa. Jumlah yang meninggal kan katanya juga lumayan, cukup banyak seperti itu. Nah, ibadah yang cuma harta ini salah satunya adalah zakat yang wajib. Tapi tentu seperti yang sudah pernah kita bahas, tidak semua orang wajib untuk menunaikan zakat. Hanya orang-orang tertentu saja dengan harta-harta tertentu saja. Tidak semua orang kaya itu dengan hartanya otomatis wajib zakat. Misalnya ada orang kaya karena dia beternak ayam, maka peternakan ayamnya tidak terkena zakat. Ada orang kaya tadi ayam berdaging, sekarang ayam petelur misalnya, maka peternakan ayamnya tidak terkena zakat. Pokoknya harta-harta tertentu saja. Begitu juga dengan pengeluarannya atau peruntukannya, distribusinya. Zakat ini sangat spesifik, hanya boleh dibagikan kepada 8 asnaf atau 8 pos distribusi zakat. Haram dibagi yang bukan kepada yang berhak, tidak boleh dibagi kepada selain 8 asnaf ini. Ini sudah pernah kita lewati. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah terkait zakat perdagangan. Lebih spesifik lagi kita mulai membahas satu persatu. Dulu kita bahas secara umum, sekarang spesifik kita bahas zakat perdagangan. Karena hari ini barangkali perdagangan semakin beragam jenisnya, semakin maju teknologinya. Bisa jadi pedagangnya sudah tidak lagi punya toko dalam makna apa namanya offline didatangi orang, tetapi cukup tokonya itu di genggaman tangannya, ya, tokonya di dalam apa namanya HP-nya, sedangkan barang-barangnya bisa dia simpan di rumahnya sendiri, bisa dia punya gudang, bisa punya apa, tetapi gudang itu tidak diketahui oleh konsumennya. Konsumen hanya tahu melalui gambar-gambar yang dipajang di toko online-nya itu. Tapi terlepas online maupun tidak, semua apa yang disebut zakat perdagangan nanti konsepnya sama. Online dan tidak online itu hanya sekedar bentuk perdagangan hari ini itu ada yang bentuknya online ada atau tidak online seperti itu atau offline. Tetapi hampir semuanya sama. Nah, sebelum kita masuk kepada teknisnya, kita awali dulu tentang dalilnya. Kalau dalil paling umum ya terkait zakat adalah hadis tentang rukun Islam, itu ada tentang zakat. Tapi spesifik tentang zakat perdagangan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Samurah bin Jundub, kata beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'.
bahwa dulu Rasul SAW itu memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari, nah ini yang menjadi definisi daripada zakat perdagangan. Minal ladzi nu'iddu lil bai', yang dikeluarkan zakatnya adalah dari apa yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Jadi apa yang menjadi zakat barang dagangan atau zakat perdagangan? Barangnya. Jadi misalnya ada seorang pedagang gitu ya, jualan apapun lah, mungkin jualan barang-barang elektronik atau jualan alat-alat bangunan misalnya dan seterusnya, maka yang dizakati adalah ya barang-barang elektroniknya atau alat-alat bangunannya. Misalnya dia punya mobil operasional, tidak perlu dihitung. Misalnya mobil ini untuk nganter barangnya misalnya atau untuk belanja dan seterusnya. Termasuk di tokonya ada banyak alat-alat yang itu tidak diperjualbelikan. Itu hanya alat-alat yang dipakai untuk ya, kegiatan operasional. Itu tidak termasuk yang dihitung. Atau punya toko alat-alat sekolah misalnya, ada buku, pulpen, macam-macam, tas dan seterusnya, maka yang dihitung zakatnya ya barang-barang yang didagangkan ini aja. Dia punya lemari etalase, punya apapun yang tidak akan dibeli oleh pembeli karena nggak mungkin anak sekolah bawa lemari etalase gitu ya. Maka lemari-lemari ini tidak termasuk yang dihitung sebagai zakat perdagangan. Hanya komoditasnya saja yang nanti dihitung ya, untuk disebut sebagai harta dagangan. Nah, banyak orang salah paham yang dimaksud harta perdagangan ini seakan-akan semua aktivitas jual beli itu sama dengan perdagangan. Padahal semua orang itu bisa melakukan aktivitas jual beli, tetapi tidak semua orang yang melakukan aktivitas jual beli adalah seorang pedagang. Misalnya ada orang jual mobil, mungkin pengen ganti yang baru dan seterusnya. Kira-kira orang yang jual mobil ini apakah kita sebut sebagai pedagang mobil atau bukan? Ya, bisa jadi pedagang mobil gitu. Tapi kalau niatnya untuk ganti yang baru kemungkinan bukan. Ya memang sekedar jual yang dia punya saja. Dia tidak punya aktivitas sebagai pedagang mobil. Maka yang kemudian dizakati apakah orang yang jual mobil ini atau orang yang memang kerjaannya setiap hari jualan mobil. Yang wajib zakat adalah yang kerjaannya penjual mobil. Mobilnya dihitung karena itu barang dagangannya. Sedangkan yang jual mobil cuma satu-satunya, ya dia bukan pedagang tetapi jual barang bernama mobil gitu. Yang jual barang bernama mobil ini tidak disebut sebagai pedagang. Karena tidak disebut sebagai pedagang, maka tidak terkena zakat perdagangan. Meskipun mungkin nilai jual belinya lumayan. Ya. Mobilnya bukan mobil biasa, ini mobil sport misalnya yang harganya berapa miliar misalnya. Bahkan bisa jadi harga jualnya lebih mahal daripada dulu pada saat dia beli, karena sudah dirawat sedemikian rupa, dimodif dan misalnya macam-macam, akhirnya harga jualnya bisa lebih tinggi daripada harga beli. Nah, tetapi seberapapun mewah mobil itu, kalau dia hanya jual satu-satunya, dia tidak pernah menjadi pedagang, pokoknya tadi pengen jual saja seperti itu, dia tidak terkena yang namanya zakat perdagangan. Ya. Tapi kalau orang memang kerjaannya jualan mobil, dia punya showroom, punya dealer, punya apapun gitu ya, meskipun bukan mobil yang semahal tadi yang pertama, maka
Ketika semua barang dagangannya, komoditasnya ini dinilai dan melebihi nisab, maka sejak membeli atau bahasanya kulakan mobilnya, kulakan barang dagangannya, sejak itu harus dicatat tanggal berapa kulakannya. Maka nanti di tahun kedua di tanggal yang sama dia harus menghitung ulang dagangannya yang tersisa ada berapa. Tentu ada dagangan baru yang dibeli di pertengahan tahun dan seterusnya, itu semuanya akan dihitung 2,5% dari sisa dagangan yang ada plus uang yang masuk. 2,5% dari itulah yang kemudian nanti akan dibayarkan sebagai zakat perdagangan. Jadi definisi zakat perdagangan itu bukan atas aktivitas perdagangan atau aktivitas jual beli, tetapi atas barang yang masih tersimpan, barang yang belum laku terjual di tahun kedua semenjak berdagang. Dan terus setiap tahun seperti itu. Bisa jadi nanti tanggal atau hari pembayaran zakatnya bisa berubah-ubah tergantung stok yang tersedia itu turun atau tidak pada saat zakat itu dibayarkan, seperti itu. Yang jelas yang dibayarkan bukan tentang aktivitasnya, tetapi tentang barangnya masih tersisa. Bisa jadi aktivitasnya sudah berhenti, Pak, sudah nggak jualan lagi, tapi masih ada barang yang tersisa, tetap wajib bayar zakat perdagangan. Misalnya tadi kayak orang jualan barang-barang kebutuhan sekolah gitu, sepatu, tas, macam-macam, buku, pulpen dan lainnya, alat-alat sekolah ini pas lagi pandemi misalnya sekolah libur gitu. Karena sekolah libur dan rata-rata sekolah pas libur itu tidak untuk alat tulis dan macam-macam itu, akhirnya pas lagi pandemi, dan pandeminya lumayan 2 tahun gitu. Selama 2 tahun gak ada orang yang beli kecuali sedikit. Stok barang yang tersedia banyak, sudahlah gak ada yang laku, tapi barang yang tersedia itu memang di atas nisab. Karena di atas nisab, meskipun gak laku, Pak, gak ada pemasukan, dia gak punya uang gitu ya untuk makan dan seterusnya, gak ada, tapi kan dia punya barang gitu. Cuma barangnya barang yang gak bisa orang istilahnya dijual, mau ada yang beli gitu, karena nggak dibutuhkan alat sekolah dan seterusnya. Maka tetap meskipun dia lagi butuh uang juga gitu ya, tapi barang yang didagangkan masih di atas nisab, maka di tanggal yang sama dulu pas pertama kali jualan, pertama kali berdagang, di tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, pokoknya di setiap tanggal itu kalau memang terus di atas nisab, dia wajib bayar zakat atas barang-barang sekolah itu, meskipun nggak laku dan seterusnya. Karena yang dibayar apa? Barang yang diperdagangkan. Nah, cuma terkait 2,5% dari barang-barang ini, itu sebenarnya bentuk pengeluarannya atau bentuk yang dibayarkan itu harus dalam bentuk uang. Ya. Dinilai berapa 2,5%-nya, berapa rupiah nanti yang dibayar, itu harus dalam bentuk uang. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan zakat perdagangan ini dibayarkan dalam bentuk barangnya. Orang jualan tempe, tahu, ya boleh pakai tahu tempenya misalnya gitu. Misalnya memang aset jualan tempe tahunya lumayan besar sampai di atas nisab gitu ya. Hukum asalnya nggak boleh, harus pakai uang. Sebab kalau pakai tempe tahu nanti sama ambilnya disimpan lama basi gitu ya. Jadi harus pakai uang. Termasuk barang dagangan berbentuk alat-alat sekolah ini yang nggak bisa bayar zakatnya pakai pulpen berapa biji seperti itu, buku berapa lembar dan seterusnya, nggak bisa. Harus pakai uang. Cuma dalam kondisi orang yang nggak punya uang, yang ada barangnya,
Ya, pandangan ulama yang mengatakan bisa pakai barang dagangannya bisa menjadi jalan keluar solusinya. Ya, misalnya itu tadi. Ya sudah, bayarkan saja dengan buku-buku, pulpen dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena dia memang nggak punya uang cash yang dipakai apuro-puro untuk bayar zakat. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja dia lagi di pandemi ini lagi butuh gitu. Tapi karena barangnya masih ada, ya tetap dia berkewajiban bayar zakat karena barangnya ini barang perdagangan gitu. Aktivitasnya sudah nggak ada karena pembeli nggak ada, ya, karena pembeli nggak ada. Atau mungkin yang lagi agak lebih besar bukan eh, barang alat sekolah, misalnya properti gitu ya. Properti, ada orang bisnis properti, dia jual 100 rumah misalnya. Sebelum pandemi mungkin ada yang laku dan seterusnya. Pas pandemi 100 rumah ini nggak ada yang beli sama sekali. Tapi barangnya ada, yaitu rumah-rumah yang belum terjual ini. Nah, satu rumah misalnya 1 M gitu. Berarti 100 rumah 100 M ini untuk hitung mudah saja gitu ya, biar gampang hitungnya. Nah, 100 M ini kalau nggak terjual-jual juga, ya setiap tahun karena barangnya masih ada, 2,5% dari nilai 100 rumah itu berapa dikeluarkan. Tapi nggak laku, meskipun nggak laku, karena yang sedang dizakati adalah barang, bukan aktivitas yang laku atau tidak laku gitu. Pokoknya masih ada barangnya, maka tetap wajib dibayarkan zakatnya. Karena Allah menjaga barangnya masih ada gitu. Kurang lebih untuk bayar itulah dalam tanda kutip gitu ya, hikmahnya. Allah masih menjaga barangnya tidak hancur, tidak ada gempa, tidak ada apa-apa, masih ada, utuh, terjaga, rapi dan seterusnya. Maka selama setahun itu meskipun tidak laku, tetapi selama setahun itu juga terjaga tanpa ada yang rusak sama sekali, maka 2,5% dari 100 rumah itu wajib dibayarkan. Kalau masing-masing rumah 1 M berarti 100 miliar. Berarti dia wajib bayar 2,5 M. Kalau melihat angka 2,5 M lumayan, Pak. 2,5% itu. Kita anggap 2,5% kecil, tapi kalau 2,5%-nya dari 100 M, ini lumayan juga sebenarnya. Untuk ukuran ya mungkin lumayan nggak lumayan juga relatif ya. Tapi dalam pandangan banyak orang, 2,5 M dikeluarkan langsung mungkin merasa berat gitu. Apalagi dalam kondisi di rumah lagi nggak laku gitu. Tapi tetap wajib bayar. Kalau dia nggak punya uang cash, ya solusi bayar pakai barangnya bisa. Ya udahlah, rumahnya dijadikan sebagai alat untuk bayar zakat gitu. Jadi definisi zakat perdagangan itu adalah barang yang masih tersedia belum laku. Nah, selama barangnya nggak harus barang yang berusia setahun, bisa jadi ada orang jualan kan pasti barang banyak keluar masuk, beli atau belanja di hari pertama jualan banyak, nanti di pertengahan tahun laku banyak dia belanja lagi, atau bahkan tiap bulan belanja lagi, tiap bulan belanja lagi. Pada saat tahun kedua saatnya bayar zakat, itu tentu barang-barang yang baru yang usianya mungkin baru beberapa bulan seperti itu. Tetap ya, sisa yang barang-barang baru itu tidak harus berusia setahun, itu dihitung berapa ya, 2,5% dari sisa itulah ditambah uang yang sudah masuk dari uang usaha perdagangan tersebut. 2,5% dari itu semuanya dikeluarkan sebagai zakat perdagangan gitu. Itu definisi zakat perdagangan. Nah, cuma karena tadi masih mungkin masih belibet jual beli, tidak ada zakat perdagangan. Kalau sekedar jual beli gitu. Tapi kalau tentang barang yang diniatkan akan diperdagangkan, apakah kemudian kalau ada orang niat beli rumah tapi tidak dipakai, sekedar punya, kalau nanti ada yang nawar harganya cocok, lepas misalnya.
Ini seperti orang dagang, mirip-mirip. Kalau yang tadi memang jualan properti, kalau ini cuma punya satu aja rumah atau mungkin satu villa, satu apa seperti itu, cuma dia tidak ditinggali, sekedar daripada uangnya turun gitu ya, gara-gara inflasi dan seterusnya tersimpan saja, mending dipakai beli tanah, beli rumah. Itu kemungkinan besar nilainya akan naik, terlepas naiknya tinggi atau tidak ya tergantung belinya di mana, daerah mana dan seterusnya. Nanti ketika ada yang nawar harganya lumayan, dilepas lah gitu. Ini kira-kira masuk sebagai pedagang atau bukan? Ya. Kalau tadi pedagang properti jelas, orang akan mengenal profesinya memang pedagang properti, bisnis properti. Kalau ini bisnis atau bukan? Dia sekedar beli rumah, bukan untuk ditinggali, tapi memang ada rencana untuk dijual lagi. Cuma kalau ada yang nawar harganya lumayan, kira-kira masuk pedagang atau bukan ini? Dulu pernah ada yang bertanya seperti itu di zaman para sahabat, para tabi'in. Ya, ketika ada orang beli budak, gitu. Beli budak, tapi tidak niat untuk dijual. Jadi budak ini kan seperti barang, komoditas perdagangan yang diperjualbelikan. Di zaman dulu, bahkan tidak jauh zaman kita 100 tahun yang lalu masih ada. Tapi di zaman kita, abad kita sudah dihapus oleh PBB, maka sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, ketika budak masih ada, banyak orang pada beli budak, harganya lumayan, dijual juga lumayan, harganya mahal gitu. Apalagi ketika punya keterampilan, punya tenaga yang kuat dan seterusnya, biasanya nilainya mahal seperti itu. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada para ulama, ini di masa Nabi sudah tidak ada. Saya punya budak, tapi saya beli ini bukan untuk saya pakai. Ya kalau lagi belum laku saya pakai. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kok ada yang tertarik, kemudian saya lepas karena harganya saya cocok, ini apakah saya wajib bayar zakat atas barang dagangan berupa budak? Ini manusia ya. Budak ini kan manusia, dijual apakah wajib zakat atau tidak? Gitu. Para ulama mengatakan, yang ditanya ini ulama tabi'in, ada Al-Hasan Al-Basri, ada banyak ulama yang lain. Setiap orang ketika punya barang itu, hampir semuanya punya niat yang mirip-mirip. Gitu. Misalnya punya barang yang lebih dari satu, punya mobil, punya motor, punya rumah atau apapun yang di luar kebutuhan, itu hampir-hampir punya niat yang sama. Kalau misalnya ada yang nawar harga yang cocok, ya dilepas gitu. Tapi dia tidak sedang berdagang mobil, motor atau tadi budak dan sebagainya, tidak. Hanya akan melepas ketika memang ada orang yang nawar dan harganya cocok gitu. Kalau yang seperti ini, maka tidak disebut sebagai pedagang. Ya, ini disebut investasi, ya bisa gitu. Investasi daripada uang tersimpan dan terkena inflasi, mending buat beli apa seperti itu, mengamankan uang yang kita miliki, bahkan bisa jadi keuntungan. Tapi keuntungan yang sekedarnya ini, meskipun dalam bentuk niat mau diperjualbelikan atau diperdagangkan dalam tanda kutip, ya cuma itu saja satu-satunya aset yang dijual seperti itu, tidak secara otomatis menjadikan dia menjadi seorang pedagang yang terkena kewajiban zakat perdagangan. Jadi aman Pak, kalau kita punya uang, beli rumah, nanti kalau suatu saat ada yang nawar, ya dilepas. Tapi selama belum ada yang nawar, sesekali saya tempatin, sesekali disewakan, sesekali di apa, itu nggak terkena zakat, aman. Tapi kalau yang tadi bisnis properti memang kerjaannya jualan rumah dan seterusnya, ya baru yang seperti itu kalau
pas beli rumah niat sejak awal ini mau saya jual. Beli rumah niat sejak awal mau saya jual. Kalau yang ini kan kalau ada yang minat saya lepas. Bedanya tipis memang. Untuk membedakannya itu apa namanya? Ada kalau pas lagi belum terjual dia memakainya, memanfaatkannya dan seterusnya. Tapi kalau yang jual rumah hampir-hampir tidak akan dia pakai gitu. Karena itu barangnya yang akan dia jual gitu. Dia punya mobil, ya dia pakai. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik harganya cocok, dia lepas mobilnya gitu. Ya itu bukan jualan mobil gitu. Karena dia pakai tiap hari sebagai kendaraannya gitu. Tapi kalau dia punya mobil, rencananya sejak awal beli untuk dijual gitu ya. Memang niat awal niat ini sangat berpengaruh terhadap apakah saya terkena zakat atas barang yang saya jual ini atau tidak gitu. Itu niat sangat berpengaruh. Kalau niat memang sejak awal sebagai pedagang jualan gitu ya, maka terkena zakat perdagangan. Tapi kalau sekedar beli buat investasi, kalau ada yang minat dia dijual, kalau enggak ya dipakai gitu. Tidak sempurna, tidak murni untuk diperjualbelikan barangnya, maka tidak masuk ke dalam komoditas zakat perdagangan. Bisa dibedakan nggak? Apa namanya? Biar nggak bingung nanti saya mau jual tapi masih lama nih. Kalau jual mobil atau motor mungkin agak cepat gitu ya. Kalau jual rumah atau tanah, meskipun sudah tertulis di depan dijual cepat gitu ya, biasanya nggak cepat-cepat juga. Butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang mungkin baru laku gitu. Tapi itu sudah sejak awal diniati mau dijual. Apakah barang dagangan atau barang jualan yang bernama rumah ini kemudian terkena zakat? Karena pasti melebihi nisab gitu. Nisabnya kan 85 gram emas, dan yang namanya rumah ya rata-rata pasti di atas nilai nisab ini. Ini setahun nggak laku, apakah wajib dizakati? 2 tahun nggak laku, berarti wajib zakati 2 tahun. 3 tahun belum laku juga rumah ini. Maka kalau itu rumah satu-satunya dan memang niat dijual cuma nggak laku-laku juga seperti itu, tidak termasuk sebagai barang dagangan. Karena dulu dia membeli rumah itu niat untuk dipakai. Sekarang karena dia pindah dan seterusnya, dia niat jual. Pas dia niat jual, tidak secara otomatis dengan niat menjualnya menjadi pedagang. Tapi kalau ada orang belanja, gunakan barang apapun itu termasuk rumah, mobil dan seterusnya, sejak awal niat mau memperdagangkan, mau menjual barang tersebut, itu baru yang disebut sebagai barang perdagangan, komoditas yang wajib dizakati. Ini bisa dipahami ya, terkait tentang barangnya bisa apa saja. Yang penting perdagangan yang halal disyariatkan dan seterusnya, maka semua barang bisa terkena zakat ketika barang tersebut dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Apapun itu. Tapi kalau kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya mobil mewah, kita punya apapun itu, tidak diniati sebagai barang dagangan, tidak terkena zakat. Karena tidak ada zakat rumah, itu enggak ada. Zakat tanah enggak ada. Zakat bahkan mungkin rumahnya besar, villa dan seterusnya juga enggak ada zakatnya. Selama itu tidak diniati sebagai barang yang diperdagangkan atau komoditas perdagangan. Kecuali kalau barangnya berbentuk uang, atau kalau dulu emas dan perak baru, meskipun tidak diniati untuk dijual, karena uang kan bukan dijual gitu ya, maka secara otomatis uang-uang kita itu terkena kewajiban zakat dari uangnya saja. Yang penting sudah mencapai nisab dan tersimpan, gitu. Tersimpan selama 1 tahun nisabnya, baru kemudian terkena kewajiban zakat.
Nah, sekarang teknisnya kita sudah tahu tentang definisi perdagangan, zakat yang didagangkan. Sekarang teknis ngitung zakat perdagangan seperti apa? Maka cara ngitungnya adalah ketika seorang pedagang belanja, misalnya baru jualan hari pertama, pas hari belanjanya itu terkumpul sudah di atas nisab, barangnya dihitung, barangnya aja, jadi komoditasnya yang dihitung di atas nisab, anggaplah nilainya 100 juta seperti itu biar mudah, dan itu sudah di atas nisab, tergantung harga emasnya berapa ya. Anggap itu 100 juta di atas nisab. Nah, sejak jualan itu tanggalnya dicatat. Misalnya hari ini kita sudah akhir-akhir Dzulhijjah 22 atau 23 Dzulhijjah hari ini ya. Kurang lebih ya 20-an Dzulhijjah gitu. Baik 20 Dzulhijjah tahun depan, pedagang yang baru belanja di tanggal 20 Dzulhijjah ini harus sudah punya alarm, punya biar bunyi nanti 10 hari itu bayar zakat atau ngitung-ngitung gitu. Beberapa hari sebelum bayar zakat. Apa yang dihitung? Pertama barangnya. Tapi barang ini kan keluar masuk. Pas tanggal 20 Dzulhijjah belanja dengan nanti di bulan Muharram, sebentar lagi Muharram, itu barangnya sudah beda lagi karena barang-barang ini sudah laku. Muncul barang yang baru. Apakah ini yang dihitung? Tidak. Ya pokoknya bisa tidak tergantung. Di tanggal 20 Dzulhijjah tahun depan, sekarang tahun 1445. Berarti Dzulhijjah 20 Dzulhijjah 1446, kita hitung lagi barangnya tentu sudah berbeda karena barang yang lama-lama sudah keluar, barang yang baru-baru ini yang masuk yang kita hitung. Mungkin usianya barang-barang ini ada yang baru seminggu, ada yang baru 2 minggu, ada yang baru sebulan, tergantung ya laku dan tidaknya seperti itu. Tapi meskipun baru seminggu, baru 2 minggu, baru sebulan dan seterusnya, ya barang yang ada di tanggal 20 Dzulhijjah tahun kedua atau tahun 1446 Hijriah itulah yang tidak akan dinilai 2,5% dari nanti barang ini dinilai berapa plus gitu ya, ditambah uang yang sudah masuk dan belum keluar lagi gitu ya, belum dibelanjakan lagi, belum dipakai buat apa-apa, punya uang yang sudah masuk plus barang yang ada dinilai berapa, itu semuanya ditambahkan, digabungkan, maka 2,5% dari gabungan itulah yang dikeluarkan zakatnya di tanggal 20 Dzulhijjah tahun 46 Hijriah. Ini kurang lebih yang dibayarkan. Nah, pertanyaannya adalah yang dipakai itu yang dihitung, kan kita mau nilai harga barangnya, kita mau nilai dengan harga apa? Harga jual atau harga beli? Kan harga ada dua, harga jual atau harga beli. Kalau menggunakan harga jual itu tidak adil. Kalau tidak adil, yang namanya harga jual kan pasti harga pokok plus margin, ya, margin. Dan yang namanya margin itu kan sesuatu yang bisa jadi sudah ada yang masuk, bisa jadi belum ada karena barangnya belum laku. Ya, margin itu kan sesuatu yang bisa jadi sudah dimiliki, sudah dipegang oleh penjual, bisa jadi belum laku, belum hanya berpotensi bahwa margin ini akan masuk. Maka margin yang belum masuk ini tidak mungkin gitu ya terkena kewajiban zakat. Maka tidak boleh ngitung zakat kok pakai harga jual. Karena kalau pakai harga jual itu akan menzolimi penjual atau menzolimi pedagang gitu. Terus pakai harga apa? Yang adil adalah memakai harga beli. Karena kalau pakai harga jual ada banyak harga yang belum terjual dihitung, padahal marginnya belum masuk, keuntungannya belum masuk. Maka yang dipakai adalah harga beli. Jadi yang dipakai harga beli. Tapi harga beli pun ada dua, Pak. Harga beli ada dua. Iya. Harga beli pada saat tulakan dengan harga beli pada saat bayar zakat bisa jadi beda.
Bisa dibayangkan nggak? Misalnya saya beli HP di tahun sekarang gitu. HP yang sama di tahun berikutnya bisa jadi harganya udah beda. Entah turun, entah naik, tapi rata-rata mungkin pada turun gitu ya. Tapi ada harga-harga tertentu yang mungkin di tahun berikutnya harganya naik. Intinya adalah harga beli itu ada dua. Harga beli pada saat mengeluarkan dan harga beli pada saat mau bayar zakat. Yang dipakai untuk penghitungan zakat itu harga mana? Yang jelas jangan pakai harga jual tapi harga beli. Nah, harga beli yang pertama pada saat mengeluarkan atau harga beli pada saat terjadi mau bayar zakat mal itu zakat perdagangan. Yang dipakai adalah harga beli pada saat mau bayar zakat. Itu yang dipakai. Jadi harga beli di masa lalu setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu walaupun sudah berubah itu sudah tidak terpakai lagi. Jadi gampangnya harga beli itu bisa juga harga pasar gitu. Harga pasar yang ada pada saat mau bayar zakat itulah yang digunakan untuk menghitung menilai barang-barang yang belum laku ini kira-kira dinilai dijumlahkan semuanya ada berapa gitu. Dinilainya dengan harga apa? Harga beli pada saat zakat itu dibayarkan. Jadi jangan harga beli pada saat 20 Dzulhijjah itu terlalu mepet. Untuk ngitung barang itu butuh waktu gitu. Butuh waktu cukup lama. Misalnya kita punya toko apa, ngitung harga beli untuk seluruh barang di toko tersebut butuh waktu mungkin seminggu misalnya dihitung. Maka seminggu sebelum tanggal 20 Dzulhijjah itu hitung semuanya. Nanti tinggal dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai keseluruhan sisa barang plus ditambah uang yang sudah masuk sebelumnya dan belum dibelanjakan. Maka 2,5% dari itulah yang wajib dibayarkan zakatnya. Itu yang disebut sebagai zakat perdagangan. Udah jam 6 ya. Sisanya mungkin kita pakai untuk tanya jawab aja biar waktunya cukup ya. Allah kurang lebih sebagai pengantar perdagangan seperti itu. Silakan Bapak.